Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadana summa atba'u sittan min syawal fa ka'annama shamat dahar. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, diberikan petunjuknya, tetap istiqomah di jalan Allah. Setelah sebulan kita melatih atau dilatih atau melatih diri kita, sebulan kita sekolah, jadi belajar bangun dini hari, belajar sholat berjamaah intensif, belajar menggembleng diri dengan tadarus Al-Quran, qiyamul lail, kemudian kita sebulan menjaga lisan kita supaya puasa kita itu betul-betul shaum, bukan alju. Karena Nabi menyebut ada dua jenis manusia, ada dua jenis kelompok yang berpuasa. Itu yang pertama yang saum, yang kedua ada al-jawa. Rubba shaim, berapa banyak kata Nabi orang yang puasa. Kalau rubba itu begitu banyaknya lebih. Berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyami, tak dia dapatkan dari puasanya itu illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah mereka yang saum. Siapa mereka ini? Yang senantiasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi menuju sebuah tujuan ketakwaan. Yang kedua adalah kelompok yang hanya melaparkan saja, al-ju' wal atas. Siapa mereka? Mereka yang hanya sekedar lapar, tidak memahami makna daripada saum. Di mana melihatnya itu? Melihat apakah kita termasuk yang saum atau yang alju, itu adalah setelah selesai kita sekolah, setelah kita selesai melatih. Hasilnya, kalau sebulanan kita rajin puasa, sebulanan kita rajin sholat jamaah, masuk bulan berikutnya tetap rajin. Ya. Ini kan kebalikan, kadang-kadang bulan Ramadan penuh jamaah, pas lewat Ramadan kosong. Sampai panitia masjid bikin spanduk, telah hilang jamaah masjid. Dicari, bila ketemu tolong bawa kembalikan ke masjid. Nah, ini kan jangan sampai hilang kayak begitu. Nah, salah satu wujud cinta kita dengan puasa itu adalah dengan tetap melaksanakan puasa, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Man shama Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'u sittan min Syawal, kemudian dia ikutin dengan 6 hari bulan Syawal, maka annama shamat dahar, maka seolah dia puasa setahun. Itu salah satu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang hasil, maka saya teringat Nabi itu setiap sholat id, ya, Nabi selalu membaca surah Al-A'la. Di dalamnya ada qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang
yang tetap mensucikan dirinya. Jadi kemarin kita dilatih mensucikan diri kita, dilatih menjaga lisan kita, latihan membaca Al-Quran, dilatih sholat berjamaah dan qiyamul lail. Setelah itu ternyata kita tetap mensucikan diri kita. Bagaimana caranya? Dengan cara tetap wadakara asma rabbih, tetap menyebut nama Tuhannya, wasalla, dan tetap sholat. Tetapi kebanyakan justru sebaliknya, bal tu'thirunal hayatad dunya, lebih mementingkan kepentingan dunia, dia lalai semua. Jadi persoalan adalah ketika kita lupa, kita lalai. Bapak Ibu, manusia memang kadang banyak lupa. Apa yang membuat dia lupa? Manusia itu lupa, yang pertama yang membuat dia itu lalai, pertama dia lupa tentang dari mana asalnya. Manusia itu lupa kadang-kadang tentang tujuan apa dia diciptakan. Dan manusia kadang-kadang lupa tentang bagaimana nanti dia akan pulang. Ini yang kemudian dia sibuk dengan dunia. Nah, kalaulah manusia itu sadar tentang dari mana asalnya, kalaulah manusia itu memahami tentang apa tujuan dia diciptakan, dan kalaulah manusia itu yakin, kemudian dia paham bagaimana nanti dia akan pulang kepada Allah, maka niscaya Bapak Ibu, jangankan sesaat, sedetik pun manusia tak akan pernah lalai. Coba kita perhatikan tadi surah Al-Mu'minun Bapak Ibu ya, ayat 12. Kita lihat bagaimana proses kita ini. Karena kalau kita bicara tadarus Al-Quran, ayat Allah kan dua. Yang pertama adalah yang tertulis, yang kita baca, itu ayat kauliyah. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah yang ada di alam. Itu juga mesti kita baca. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah menceritakan bagaimana proses kita. Ya, perhatikan kita ini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan walaqad, dan sungguh, khalaqnal, kami ciptakan, al-insan, manusia. Ketika bicara al-insan, insan manusia. Jadi gini, pada diri manusia itu punya dua sifat, Pak. Sifat hayawaniyah dan sifat insaniyah. Pada sisi hayawaniyah kita makan, minum, kawin, sama dengan hewan. Tapi apa yang membedakan kita dengan binatang, dengan hewan? Kalau hewan dia makan kenyang, selesai. Dia kawin puas, selesai. Manusia enggak berhenti di makan kenyang, kawin puas, tidak. Yang dikejar oleh manusia itu bukan hanya puasnya, tapi kebahagiaan. Maka qad aflaha, beruntung siapa? Al-mu'minun, orang yang beriman. Kenapa? Iman tuh potensinya bahagia rohani, perasaan. Iman tuh bukan di lisan. Nah, maka itulah Bapak Ibu, binatang dia puas, dia nikmat, dia kenyang, selesai. Manusia tidak. Yang dikejar manusia itu bukan nikmat, bukan puas. Kalau kita masih mengejar kepuasan, mengejar kenikmatan, mengejar kenyangnya, kita belum jadi manusia. Jasad manusia, iya, tapi secara hakikat sejatinya dia bukan manusia. Manusia itu, yang dikatakan manusia, itu dia tidak mengejar kepuasan. Yang dikejar adalah ridha Allah, kebahagiaan. Maka itulah Bapak Ibu, kenapa Nabi menyebutkan bahwa ada orang yang justru dia tidak makan tapi bahagia. Walisoim, bagi orang puasa, puasa kan nggak makan. Farhatan, dia mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah idza aftara, ketika dia berbuka. Dia bahagia karena berbuka tadi. Yang kedua, idza laqiya rabbah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bahagia dengan puasanya. Dia bahagia padahal dia nggak makan. Kita sering mungkin mengambil ya, tibar ya, contoh. Di depan kita nih makanan lezat. Seraba ada, buah macam-macam buah, makanan segala macam makanan ada.
Tapi yang menikmati biasanya kita, istri, suami, anak-anak lengkap. Hari itu ada anak kita yang nggak ikut makan karena lagi entah di mana, entah pergi atau gimana, lagi sekolah ya, atau mungkin dia kondisinya nggak enak, makan, sakit misalnya. Maka kita tidak menemukan kebahagiaan. Justru kita akan merasa bahagia meski makanan sederhana makanan ya, kambing, sapi misalnya. Itu sederhana, bukan ya, iwak karing, telang, sederhana, tapi lengkap. Bahagia kita, Pak. Ada seorang ibu yang siap untuk menyantap makan, tiba-tiba dia mendengar berita bahwa anak yang sudah lama tidak ketemu, dia sekolah di luar sana, hari itu dia datang, maka kadang sang ibu tuh melepas tuh makanan demi mengejar anaknya. Coba lihat, ternyata manusia itu tidak hanya sekedar puas dan nikmat, yang penting bahagia. Bahagia pasti puas, puas belum tentu bahagia. Ya, bahagia pasti puas, puas belum tentu bahagia. Bahagia itu pasti senang, senang belum tentu bahagia. Nah, maka Allah ciptakan di manusia kita ini diingatkan oleh Tuhan min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Maka karena kita tahu bahwa kita itu dari tanah, apa yang kita sombongkan? Apa Bapak Ibu? Jabatan nggak lama, harta sebentar habis. Coba lihat harta kita banyak. Berapa lama kita menikmati harta? Nggak lama meninggal. Kemudian harta itu direbut oleh anak-anaknya. Saya kadang-kadang agak marah Bapak Ibu ya. Orang tua capek-capek cari duit, kadang-kadang nggak peduli halal, nggak peduli haram kan gitu. Orang tua misalnya punya uang banyak, anaknya cuma sekedar membagi sesuai syarat saja, ributnya bukan main, bertengkar. Ribut dia. Ini yang kadang-kadang nggak kasihan sama orang tua. Saya justru kadang pernah menemukan ada orang tua meninggal, dia punya anak 5. Punya warisan nggak banyak, cuma sekitar ya berapa lah, anggap paling banyak 200-300 juta. Nggak orang mampu, orang biasa, mampu nggak biasa, karena rumah juga masih ngontrak. Apa kata mereka berlima? Udahlah, ini dalam sana keperkataan, ini yang nyari duit abah mama kita, maka biarlah yang menikmati ini duit nanti abah mama kita. Gimana uang ini kita bangunkan musola? Bayangkan, ini uang banyak misalnya, rokok pasar 5, tanah berapa hektar. Ustaz, apa? Kalau nanti malam kau mau Ustaz, ngapain? Itu Ustaz saya punya sapi untuk kurban tuh sekian, kambing 40, kemudian kebun sawit, kebun karet, rokok macam-macam. Iya, terus ngapain? Saya ke sana. Ini Ustadz, pokoknya nanti Ustadz datang aja. Bila mana sudah panas nanti Ustadz masuk. Pokoknya cuma jadi wasit aja Ustadznya. Iya. Saya kadang-kadang heran Bapak Ibu. Nah, apa yang kita banggakan? Nggak ada. Bahkan hidup kita di dunia itu dibandingkan dengan di alam kubur saja lebih lama di alam kubur daripada di dunia. Berapa lama sih kita hidup di dunia? 60, 70, 80, paling panjang 100 tahun. Paling panjang tuh. Ada yang mau lebih 200 misalnya, nggak ada. Tapi hari ini yang meninggal dunia, wah itu lebih. Gini aja Pak ya. Ya kalau kita punya asar, punya bekas yang baik, nama. Kayak Nabi kita kan usia beliau cuma 63 tahun hidup. Hari ini sudah 1.500 tahun lebih, tapi beliau punya nama yang dikenal. Kita apa yang kita tinggalkan? Kan kalau gajah mati ninggalin gading, harimau mati ninggalin belang, manusia mati ninggal apa? Ninggalin utang. Ya, bukan nama yang dikenang. Nama yang kadang-kadang dikenalnya, oh itu pelit, itu gini-gini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Maka kata Allah, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa ja'alnahu, kami jadikan itu tanah tadi, sarifati tanah tadi,
nutfah menjadi nutfah, air mani yang disimpan fi qararin makin, dalam satu wadah yang kokoh. Apa itu? Rahim ibu kita. Jadi rahim ibu kita itu adalah sesuatu yang sangat kokoh, kuat. Dia mampu menampung bayi berat 3 kilo, 5 kilo, bahkan sampai beratnya itu 10 kilo. Itu yang kembar 2, kembar 3 kan banyak. Kembar 3 aja anggap 2 kilo aja, kecil lah, bayi 2 kecil kali 3 6, ditambah tumbuh macam-macam 10 kilo, ditampung dia. Maka dia masuk dalam satu wadah yang kokoh. Nah, setelah masuk dalam wadah yang kokoh itu, summa khalaqna nutfata, kemudian kami jadikan nutfah tadi dalam rahim ibu tadi menjadi alaqah, segumpal darah. Ini dari segumpal darah tadi, kemudian fa khalaqnal alaqata mudghah, kami jadikan segumpal daging. Hebat Tuhan itu, Pak. Tanah, saripati tanah, kemudian menjadi air mani, nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah tadi menjadi segumpal daging. Lalu fa khalaqnal mudghata 'idhaman, dari segumpal daging tadi tumbuh tulang. Ini kalau kita perhatikan, cermati dengan baik, luar biasa Tuhan. Proses menciptakan kita ini luar biasa. Nah, setelah Allah tumbuhkan dengannya tadi tulang, fakasawna li'idhaman lahman, maka kami bungkus kembali tulang tadi dengan lahman, dengan daging. Daging, kulit membungkus. Apa yang dibungkus tadi? Tulang. Ditiupkan roh. Ada MOU dengan Tuhan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bala, betul Allah syahid dan kami bersaksi. Sehingga kemudian sang bayi itu pun lahir. Summa ansha'nahu khalqan akhar, maka kami jadikan makhluk yang lainnya. Kayak kita ini, Pak. Sempurna kita. Tapi lahirnya dalam keadaan lemah. Coba lihat. Bedanya kita sama hewan, Pak. Hewan itu memang langsung dia dalam kondisi fisik yang kuat. Coba lahir bebek aitik itu langsung bisa berenang, langsung bisa berdiri. Coba pian, adalah anak lahir langsung berjanggut aja buka atau nakuitan siup in anu min tuha, bisa jantungan dininya. Lagi sampai buka. Binatang kuat, manusia tidak. Dia lemah. Nah, maka Bapak Ibu, ketika Allah jelaskan proses ini, Allah ciptakan kita manusia ini tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Ada maksud tujuan. Apa tujuannya? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Ada dua jenis makhluk yang Allah jadikan, yang diciptakan untuk ibadah. Jin dan manusia. Jin, manusia. Jin dan manusia ini diperintahkan untuk beribadah. Kita harus percaya dengan makhluk yang namanya jin. Makanya di Quran ada surat jin. Ya. Di Mekah itu ada yang namanya Masjid Jin. Itu tempat di mana dahulu para jin itu berbaiat dengan Nabi. Gak jauh dari perkuburan Al-Ma'la di Mekah. Ya. Ya mudah-mudahan lah kan kita bisa berangkat ke sana kan, ziarah ke sana. Yang penting rajin baca surat Ar-Rahman. Belum bisa Ustadz, udah bimat baca surat Al-Waqiah. Belum bisa juga Ustadz baca surat Tanah, surat Roma, galang, cincin, emas, kalung, pian baca. Bila mana cukup bacaan pian, bawa ke toko emas jual. Jadi kita tuh bilanya baca Quran tinggal hendak suki. Nggak usah kita ngejar kekayaan. Kekayaan itu akan datang kalau kita bersyukur. La in syakartum, kuncinya syukur aja, Pak. Kalau kita bersyukur akan nikmat Allah, kaya sudah. Ya, yakin. Ini betulan kaya hati. Bukan memang kaya secara semua, kita akan merasakan keberlimpahan kalau kita bersyukur. Coba dengan kita bersyukur itu tenang, Pak.
Dengan kita tenang, kita bisa berpikir jernih apa yang mesti kita lakukan. Dengan kita berpikir jernih, tentu strateginya, tekniknya, langkah-langkahnya tepat. Maka kalau kita jadi pengusaha, pengusaha yang pas. Ya kan, jadi pegawai, insya Allah pegawai yang juga bagus, kan gitu. Jadi nggak usah lah kita niat baca wakil supaya sugih, nggak usah. Pokoknya baca aja karena perintah Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada jin, ada manusia. Tapi penghalangnya apa? Penghalangnya di dirinya. Makanya istilahnya yang namanya setan tuh bukan bukan kadang dari dalam diri kita juga. Makanya minal jinnati wan nas. Setan itu dari jenis jin dan manusia. Ada Ustadz manusia setan? Ada. Manset manusia setan kan. Wajahnya manusia, wujudnya manusia, tapi kelakuannya setan. Apa itu setan? Menghalangi dari kebaikan. Jin banyak. Jin juga ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, untuk apa diciptakan jin dan manusia tadi? Tidak lain dan tidak bukan illa ya'budun, untuk mengabdi, untuk beribadah. Nah, ibadah itu kan ada dua jenis. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah ya salat, puasa, zakat, haji. Itu ibadah mahdah. Salat itu ibadah mahdah. Tapi jangan lupa, jangan berhenti hanya pada salat secara fisik, tapi pahami apa tujuan salat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Puasa juga, pahami puasa tak sekedar hanya menahan makanan minum, tapi jauh di atas itu adalah pendekatan kepada Tuhan, keikhlasan, latihan keikhlasan dan empatik dengan sesama. Puasa, ya. Zakat apalagi, tak sekedar hanya bagi-bagi duit. Zakat itu kalau kita fungsikan dengan baik, dia punya potensi membuat kesejahteraan, Pak. Zakat tuh. Coba lihat potensi zakat. Makanya penting sebetulnya lembaga yang namanya Basnas, Lazismu atau Lazisnu. Kalau kita kan di Muhammadiyah ada Lazismu, ada Lazisnu di NU, ada Basnas, itu tingkat punya pemerintah tingkat nasional. Nah, kalau kita fungsikan zakat baik, Pak, kerjasama dengan masjid dan musala, yang harusnya kita kasih dulu, kita angkat dulu derajatnya ya lingkungan. Siapa yang rajin ke masjid, yang rajin ke musala itihi, kita punya database-nya. Oh, ini ternyata dia punya pekerjaan tukang jahit, tapi modalnya belum ada. Dengan uang zakat kita bantu dia. Ya, jangan dibagi 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, nggak akan tuntas. Cari siapa yang punya kemampuan, kasih dia modal. Apa tujuannya? Nanti kemudian dengan modal itu dia sungguh-sungguh dididik, dilatih, dia mampu, dia kemudian punya karyawan, dia tidak lagi jadi mustahik tapi muzaki. Kaya dia. Iya kan? Itu potensi zakat tuh difungsikan baik-baik. Kemudian dia anak buahnya semua ikut sholat kan. Karena ternyata masjid itu tidak hanya sekedar untuk ibadah, tidak sekedar hanya untuk sholat jamaah, tapi juga di sana ada kumpulan silaturahim. Ya, fungsi masjid itu fungsi yang paripurna, menyelesaikan persoalan umat. Sudah mampu ini, nggak lagi jadi musak, tapi dia muzaki, datang zakat lagi, kumpulin lagi. Oh, di sana ada siapa yang rajin datang ke masjid, ternyata dia itu kerjaannya sebetulnya pandai jualan nasi atau apa, bantu dia. Nah, kalau itu yang kita lakukan, zakat itu menjadi sebuah lembaga yang betul-betul berfungsi maksimal. Ya, jadi tak sekadar hanya bagi-bagi duit. Nah, ada yang ibadah ghairu mahdah. Ini semua hidup kita nih Pak disetting ibadah. Mulai kita tidur nanti, ya, kita tidur tuh Pak ya, baca doa itu ibadah.
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Asal bujur doanya. Jangan kayak kawan ulun lagi halus dahulu. Doa mau tidur, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mulasnya. Salah doa. Orang mau doa tidur malah doa masuk WC. Besok mau mandi baca doa Bismika Allahumma ahya bismika amut. Kebalik. Orang mau masuk WC doa yang tadi, mau masuk ini malah doanya mau tidur. Anda kawin belajar doa berhubungan. Kawin di Jawa. Menghafal berhimat. Naik pesawat bunyi waktu naik langsung dia ketakutan hanya kan. Yang naik pesawat langsung berdoa. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bingung pramugari. Apa yang dibaca nih? Kenapa? Makanya perlu ilmu. Maka yang pertama, sejak kita tidur, apalagi tidur nih Pak. Siapa yang jamin besok kita akan bangun? Gak ada yang jamin Pak. Bahkan kita yang sehat begini saja. Sehat nih. Kita bisa keluar, mengambil sepeda motor, naik sepeda motor, jalan. Pulangnya justru ditandu. Pakai keranda. Keranda itu adalah satu tempat yang paling angker Pak. Kenapa angker? Karena terbukti siapa yang masuk pasti mati. Ya kan? Itu tempat yang paling angker. Siapa nih berani masuk keranda Pak? Keranda mayat? Gak ada kan? Karena terbukti siapa yang masuk pasti mati. Gak ada yang masuk tuh gak mati. Pasti yang mati. Ya, ada yang berani masuk Pak? Gak ada kan? Karena terbukti sudah pasti yang mati. Nah maka Bapak Ibu, ada yang tadi dia masih bisa mandi, masih bisa pakai baju serangan, pulang justru dia dilepasin baju, dimandiin, jadi mayit. Coba, ini yang namanya misteri, kita nggak tahu kehidupan ini. Apalagi kalau sampai tidur besok masih yakin nggak bangun. Kenapa? An-naum nisful maut, tidur itu sebagian mati. Maka kadang-kadang ada orang tidur lama tapi dia nggak bangun-bangun. Nyamannya lah, jangan ini gue mati. Apaan nyaman? Mungkin kada pakai coba ya, malah pilih mati. Nyaman kada? Nggak nyaman-nyaman mati Pak. Bahkan kita khawatir mati dalam keadaan tidur. Kalau kita sakit, ada yang tahu bahwa kita sakit, lalu kemudian sakarat, ada yang kemudian mentalkin. Kita tidur, siapa yang mentalkin? Maka itulah sebelumnya Nabi ingatkan, idza ataita maj'aka, jikalau engkau berjalan menuju ke tempat pembaringanmu, maka fatawadda wudu'aka li shalah, wudu'lah engkau dengan wudu'mu salat. Kemudian summa tadi ala syiqqikal aiman, lalu baringkan di atas lambungmu yang kanan dan baca doa. Yang pernah saya baca dulu, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Allah ulun pasrahkan ya Allah jiwa ulun kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, ulun hadapkan wajah diri ulun kepadamu. Wa fawwatu amri ilaik, ulun serahkan segala urusan ulun kepadamu. Wal ja'tu dhari ilaik, dan seterusnya. Sampai kepada Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta, kata Nabi sampai doa itu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan nabi yang kau utus. Jikalau sampai situ kata Nabi stop, jika itu akhir kalimatmu sebelum tidur, maka bila mana fa'in mutta, bila mana meninggal engkau min lailatika, malam engkau itu, fa'anta 'alal fitrah, mati dalam keadaan fitrah, aman. Umpama meninggal ya fitrah kita dalam keadaan bertauhid. Ya. Nah, itu ibadah Pak ya. Jadi yang namanya ibadah ya tidak hanya ibadah sholat, puasa, zakat, haji. Bapak Ibu bekerja ke kantor, itu ibadah. Saya kadang heran Pak, ada datang ke kantor cuman absen, bisa absen pulang, jam 9 balik ke kantor, masuk kantor ngapain? Sholat duha. Tamu banyak. Pertanyaannya, yang mana yang diutamakan?
Salat duha atau tamu yang datang? Salat duha apa tamu? Tamu, Pak. Kita di rumah ada tamu datang. Ini lihat, ini yang sunnah, ini yang wajib. Yang wajib mana? Tamu. Datang, absen, pulang, selesai pulang, datang lagi, sholat duha sampai siang. Apa yang dikerjakan? Dulu waktu jadi PNS atau P3K lewat kawan-kawan, nagih-nagih, pengen ini, pengen itu, mbahnya jadi, ya Allah. Hampir semua kayak gitu, Pak ya. Jadi sedih banget kita melihat kayak gitu, Pak. Nah lalu setelah itu melayani tamu itu ibadah, lebih tinggi ibadahnya daripada yang lagi. Saya kadang nanya, salat Nabi itu salat duha tiap hari, Pak. Yang Nabi nggak pernah ninggalin itu salat malam, ya. Ya itulah, tapi ya nggak masalah lah, tapi ya lihatlah kondisinya. Oh ini kita lagi kerja juga ibadah dan wajib, ya. Jadi harus kita bedakan. Di saat ada tamu dulu. Kalau enggak kosong sunyi ya silakan mau sholat duha, udah sunyi. Kalau enggak, kalau misalkan masih ada tamu warga masyarakat yang layani dulu. Nah saya kadang heran, kriteria diangkat jadi pejabat tuh, Pak. Satu, soleh. Jadi amat kalau dibuat pakai soleh aja. Yang kedua, rajin puasa sunat. Rajin apa lagi? Rajin sembahyang sunat. Enggak ada hubungan dengan pekerjaan. Jadi kalau mau ngangkat seseorang itu dalam jabatan apa, lihat disiplinnya, kerjasama dalam timnya, itu yang dilihat, ya. Bukan dalam kaitan sholat sunatnya banyak, mungkin itu paling banyaknya sholat sunatnya diangkat misalnya, kan? Bukan itu. Nah makanya harus kita perhatikan mana yang memang tepat, yang profesional. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dijadikan untuk ibadah. Nah setelah itu summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesungguhnya engkau ba'da dzalika, setelah yang demikian itu lamayitun, akan jadi mayit. Kita tadi tahu dari tanah. Apa tujuan kita ibadah? Untuk apa? Pulang. Kan meninggalkan pulang bahasanya. Kita sering nyebut wafat, mangkat. Kalau kekanakan koid aja kanakan kan. Dead macam-macam. Nah, kalau biasa kalau diumumkan pas pulang mungkin orang meninggal misalnya telah berpulang sebutannya. Berarti yang namanya meninggal itu pulang. Kemana? Jasad kita yang dari tanah kembali ke tanah, roh kita kembali ke Tuhan. Nggak ada roh itu gentayangan, nggak ada. Ada hantu, nggak ada hantu. Kayak Ahmad meninggal misalnya, kayak Ahmad di sana lah meninggal. Tiba-tiba malamnya yang jaga malam si Abdul si Ujang. Kayak Ahmad yang meninggal tadi pagi dibawa ke kuburnya, tiba-tiba menyapu. Wah, Abdul Abud, jangan lihat tuh kayak Ahmad ada menyapu. Oh, takut si Abdul. Si Ujang melihat yang gitu, kada tinggal dia buka. Apa? Hantu? Enggak ada hantu. Itu bukan hantu, itu jin. Itu bukan arwah yang gentayangan, bukan, tapi itu jin. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan perdukunan, karena ini dibantu oleh jin. Belum datang udah tahu. Wah, ini pasti masalah lakinya, wah, tahu Mbah? Ya tahu lah, dukun. Misalnya kan siapa dulu? Ini itu laki kamu tuh luhai aja lagi main api dengan janda tetangga sebelah. Oh, kok tahu misalnya? Hati-hati, itu fitnah nanti. Kenapa dia bisa tahu? Karena jin. Tapi ingat, 10 yang ditanyakan oleh kita, yang betul paling 2 di muka, sisanya 8-nya itu fitnah. Hati-hati sama jin ini, ya. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara bahwa yang namanya meninggal itu pulang, berarti
yang hari ini kita di sini itu bukan tempat kita. Ini tempat singgah. Ini tempat singgah. Pulang nanti. Ini bukan tempat kita. Tempat kita nanti. Dan kalau udah pulang ke sana, jangan harap kita akan balik, Pak. Kita kalau tulah ke Jawa masih kawal boleh ke Banjar. Kita tulah ke Mekah masih kawal boleh ke Banjar. Tapi tulah ke kubur sana nggak akan balik-balik. Dan yang namanya pulang, seingat saya dari saya kecil dulu, bilanya pulang itu pasti himung. Ya kan? Sekolah dulu, sekolah apa? Waktu zaman sekolah. Ada pelajaran kita tidak suka, tahulah matematika. Itu yang namanya ibu gurunya atau bapaknya itu menakutkan. Paling nggak senang kita misalnya. Pengennya jangan masuk sini. Tiba-tiba diumumkan anak-anak, ini karena dewan guru ada rapat, maka silakan pulang. Himung bukan main. Ada yang yes, ada yang naras meja, ada yang bergendang-gendang. Wow, boleh kan? Senang pulang. Kan kalau yang namanya berita kita akan pulang kan himung, senang. Makanya setiap Ramadan sebelum Idul Fitri tiba itu kan pulang semua, mudik. Senang. Pengen pulang, pengen mudik kampung. Maka berarti yang namanya pulang itu senang, enak. Mestinya kalau kita pulang kita bahagia. Kok kenapa kita takut pulang? Kenapa? Padahal kita tahu secara fitrahnya manusia pasti pengen pulang. Sejauh-jauhnya kita merantau pasti pengen pulang. Maka kenapa bisa kita takut pulang? Karena tentu ada dosa. Anak-anak kita takut pulang ke rumah, misalnya dulu. Kenapa? Karena nilai sekolahnya di bawah 5. Ingat dulu Pak ya. Bila di bawah nilai itu, pulik ke rumahnya, nampaikan mama abahnya, amuk mama abah. Maka akhirnya kadang-kadang oleh kawannya lain diubahkan jadi 8. Itu anak-anak zaman kita dulu kan gitu. Ya. Kenapa? Karena orang tuanya itu kejam. Dulu gitu Pak ya. Orang tua kita itu guru juga gitu ya. Kalau guru itu juga kalau zaman sekarang jangan coba-coba. Karena coba-coba guru itu marahin anak kalau sampai mukul pakai mistar penggaris sudah kena hak asasi HAM macam-macam. Makanya yang lebih berhasil yang mana Pak? Didikan dahulu daripada sekarang. Anak-anak main HP aja. Kenapa ya? Karena orang tuanya juga memulai main HP terus. Tengah malam HP aja sampai tengah malam. Mati lampu, berselimut, gelap, tiba-tiba wajah nang laki bercahaya. Bininya bingung, datang ke tuan guru aja. Kenapa Bu? Itu ulun bingung laki ulun bisa jadi wali. Kenapa jadi wali laki pian? Itu bila tengah malam guru lampu mati, muhanya bercahaya. Padahal berselimut, ditutup selimut dia bercahaya. Nyata ya bercahaya, main HP. Anak-anak ikut-ikutan juga akhirnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita berharap apa? Karena kita tahu yang menghalangi membuat kita takut pulang itu adalah dosa. Ini yang kita perbaikin. Dosa. Siapa sih nggak berdosa kita? Nggak ada Pak. Coba, ada yang berdosa? Nggak ada yang nggak berdosa. Apalagi saya yang jelas-jelas banyak ngomong, itu paling banyak dosa. Maka mohon maaf kalau kadang-kadang ada ustadz yang kemudian dia suka mengklaim dia yang paling benar menyalahkan orang lain, dia lupa bahwa dia itu manusia. Berarti dia merasa paling banyak baiknya, bersihnya. Apalagi yang mengkat, potong memotong, halang menghalangi, ada juga kayak gitu kan. Tersaingi karena persoalan jamaah umrahnya misalnya, ya kan? Hampir semua Pak. Di lain tempat juga kadang-kadang gitu karena persaingan perbedaan pendapatan ya. Perbedaan pendapatan jamaah umrah kan. Nah baik, nah setelah kita masuk pulang kepada Allah tadi di kubur tadi, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Nah ini yang nanti terakhir. Baik karena Isa sampai kita tutup dengan doa.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.